Pengantar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Jawablah, Ken Umang. Benarkah kau berada di belakang peristiwa ini? Tidak, tuanku. Hamba tidak berada di belakang peristiwa yang baru saja terjadi. Kau tidak berbohong, Ken Umang? Baginda tuanku tidak percaya kepada hamba. Jawab pertanyaanku. Kau tidak berada di belakang peristiwa ini? Tidak. Umang, aku minta jawab dengan kejujuranmu. Janganlah kau menimpakan sebuah kesulitan kepadaku. Jika sampai terjadi sesuatu pada Pangeran Pati, maka semua orang di Singasari akan menuduhku. Akulah sebenarnya yang melenyapkan Anusapati. Ayo, jawablah, Ken Umang. Baginda, hamba tidak mau Baginda bersikap kasar seperti itu kepada hamba. Hamba sudah menjawab bahwa hamba tidak berada di belakang peristiwa itu. Hamba mengatakan sebenarnya, hamba memang berkepentingan dengan lenyapnya Anusapati itu, karena ia akan menjadi duri di dalam daging hamba. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Ken Umang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku. Terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-19 dengan judul Murwakala Pangeran Pati. Dalam seri ke-543 ini dengan para pemain Norman sebagai Badrawati, Wenda Lubis sebagai Lare Angon, Kasdu Dewa sebagai Senopati Gemak Saroyo, M. Abud sebagai Ken Arok, Untung sebagai Ki Delung, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Ki Delung ketakutan sekali. Kedatangan para prajurit itu membuatnya gemetar. Namun persoalan yang berkembang di halaman rumahnya itu membuat Ki Delung bertanya-tanya dalam hati apa yang akan terjadi. Ki Delung kaget ketika mendengar Badrawati dan Lare Angon baru saja menghadap ke istana Singasari. Senopati Gemak Saroyo kebingungan. Pertanyaan yang dilontarkan Badrawati benar-benar tidak diduganya.
Aku ulangi pertanyaan keponakanku, Tuan Senopati. Siapakah yang memerintahkan Tuan Senopati menyusul kami berdua? Tuanku Baginda Singasarikah yang memerintahkan kepada tuanku? Ataukah orang lain? Kau tidak berhak mempersoalkan hal itu. Yakinkah Tuan? Maaf Tuan. Cobalah Tuan bertanya di dalam hati Tuan. Siapakah yang telah memerintahkan Tuan Senopati menyusul kami untuk mempersoalkan perbuatan tidak pantas yang kami lakukan di istana? Benarkah Baginda yang memerintahkan atau orang lain? Kami yakin Baginda tidak memerintahkan hal itu. Tidak menjadi soal. Apakah Baginda mempersoalkan sikap kalian atau tidak? Itu karena banyak yang harus diurusi oleh Baginda. Baginda harus memikirkan hal-hal yang besar. Dan Tuan mengurus yang kecil-kecil, termasuk hal yang mengada-ngada seperti ini. Wajah Senopati yang semula serba salah itu menjadi merah. Senopati itu sangat tersinggung, apalagi yang menyodok dadanya hanyalah sekedar seorang bocah. Senopati Gemaksaroyo memandang Badrawati dengan tatapan tajam, seolah akan ditelannya mentah-mentah bocah itu. Kurang ajar. Hei, bocah kecil, sadarkah kau dengan apa yang baru saja kau ucapkan? Kau berani meremehkan aku, ha? Bukan soal aku berani meremehkan Tuan, tetapi kami sangat menghormati Baginda. Kami tidak habis mengerti bagaimana mungkin di luar pengetahuan Baginda ada sebuah jalur perintah dan tidak diketahui Baginda dan bisa menjatuhkan namanya. Kurang ajar, bocah lancang. Kau berani mengatakan itu kepadaku, ha? Tuan, bayangkanlah bagaimana nasib Tuan semuanya seandainya Baginda mengetahui apa yang Tuan lakukan kepada kami berdua, tamu-tamu Baginda. Persoalan telah bergeser. Kalian tidak akan mendapat kesempatan untuk melapor kepada Baginda. Bunuh dia! Nasib kalian memang buruk sekali. Kalian tentu tidak sempat bermimpi atau membayangkan akan mati terkapar di tempat ini. Pantas saja jika Tuan Putri Ken Umang mengatakan kalian adalah orang-orang yang tidak mempunyai sopan santun sama sekali. Jadi tuan-tuan diperintah oleh Tuan Putri Ken Umang, bukan oleh Baginda Sri Rajasa? Bukan urusanmu. Sebaiknya Tuan Senopati dan tuan-tuan prajurit mempertimbangkan sekali lagi sebelum bertindak gegabah. Yang memerintah tuan-tuan adalah Putri Ken Umang, bukan Sri Rajasa. Jika Baginda sampai mengetahui peristiwa ini, maka Baginda menjatuhkan hukuman yang berat kepada tuan semuanya. Pertimbangkanlah baik-baik. Jangan sampai Baginda menjemur tuan-tuan di alun-alun selatan. Lihat tuan-tuan, yang aku pegang ini adalah timang pemberian Baginda. Dengan pertanda timang ini, sebagaimana Baginda sendiri mengatakan kepadaku, maka tuan-tuan semuanya akan membantu kami, bukan menjerumuskan kami. Jangan ngoceh ngoyo-woro kau bocah kecil. Wajah Senopati Gemaksaroyo semakin merah padam, namun ternyata pertimbangannya masih tetap berjalan. Nampak kebimbangan mulai mengusik dalam hatinya. Namun jauh lebih bimbang dari Senopati itu adalah para prajurit yang dibawanya. Mereka kebingungan dan saling pandang di antara sesama temannya. Dalam keadaan yang demikian itulah, tiba-tiba terdengar suara orang tertawa. Benar-benar sebuah tontonan yang menarik sekali. Membuatku gatal dan tidak tahan untuk tidak ikut campur. Tuan Senopati, menilik pakaian yang Tuan kenakan, Tuan tentu berpangkat Senopati. Izinkanlah hamba untuk membantu Tuan memberikan pelajaran kepada kedua orang sombong itu. Kalau perlu dengan izin Tuan, aku akan membunuhnya. Siapa kau? Siapa aku itu tidak penting bagi Tuan. Yang lebih penting, aku bisa mewakili Tuan untuk memberikan pelajaran kepada dua orang sombong yang berani berbuat kurang ajar di Istana Singasari. Nah, Lare Angen dan Badrawati, bersiaplah. Sedemikian cepatnya pertempuran itu meningkat. Jarak antara kemunculan orang bertopeng hitam dan pertempuran yang kemudian terjadi sedemikian tipisnya. Senopati Gemaksaroyo terlongong-longong menyaksikan pertarungan di atas wuwungan yang terjadi. Senopati Gemaksaroyo tidak mengira bocah yang bernama Badrawati dan pemuda Lare Angon itu memiliki ilmu yang sedemikian tingginya. Semua geraknya sulit diikuti oleh pandangan mata. Ki Delung yang gemetar jatuh terduduk berpegangan pada salah satu tiang tritisan rumahnya. Sementara para prajurit menyaksikan pertarungan itu dengan debur tegang. Dan kemudian setelah beberapa saat berlalu, ketiga orang yang bertarung itu berkelebat turun lagi ke tanah dan tiba-tiba pertarungan berhenti. Cukup Badrawati, Lare Angon, kalian berdua memang orang-orang yang luar biasa. Baginda. Orang berkerudung hitam itu telah membuka kain penutup wajahnya. Senopati Gemaksaroyo menjadi pucat pias saat mengetahui orang itu ternyata Baginda Sri Rajasa. Demikian pula dengan para prajuritnya.
serentak mereka merasakan wajah mereka seperti menebal. Baginda, Senopati Gemak Saroyo. Ampun tuanku. Kembalilah ke istana kalau Tuan Putri menanyakan hasil dari tugasmu. Katakan saja, kau tidak berhasil menemukan kedua orang ini. Mengerti? Hamba akan melaksanakannya tuanku. Kau telah melihat sendiri Gemak Saroyo. Kedua tamuku ini meski penampilannya sederhana dan lugu, namun mereka bukan orang sembarangan. Mereka memiliki kemampuan olah kanuragan yang sulit diukur tingginya. Bisa dihitung dengan jari jumlah orang-orang yang bisa mengimbangiku. Dua orang ini adalah di antaranya. Nah, kembalilah. Hamba tuanku. Lare Angon dan Badrawati. Hamba tuanku. Sebenarnya lah Ken Arok hanyalah manusia biasa. Aku bukan manusia yang terbuat dari jenis yang tidak merasa bersalah. Aku meminta maaf kepada kalian atas perlakuan yang tidak begitu menyenangkan ini. Tuanku. Bagaimana Lare Angon? Tuanku tidak seharusnya meminta maaf. Tuanku tidak layak melakukan hal itu. Lagi pula tuanku tidak bersalah. Itulah yang justru salah, Lare Angon. Kekeliruan Baginda Kertajaya yang kemudian dimusuhi oleh sebagian besar para Brahmana dan pendeta adalah karena keangkuhannya. Atau oleh ketidaksadarannya bahwa ia manusia biasa yang seharusnya bisa mengakui jika memiliki kekeliruan. Nah, aku tidak ingin hal itu terulang kepadaku. Sekali lagi, maafkan apa yang terjadi. Ampun, tuanku. Hamba benar-benar melihat kenyataan yang luar biasa atas tuanku. Karena itulah justru semakin besar rasa hormat hamba kepada tuanku. Namun bagi hamba, terlalu angkuh dan sombong rasanya jika hamba memberikan maaf kepada tuanku, seolah tuanku berada di bawah hamba. Yang hamba bisa lakukan adalah menganggap hal itu tidak pernah ada. Terima kasih, Lare Angon. Hamba sama saja tuanku. Hamba meniru apa yang baru saja diucapkan oleh Paman Lare Angon. Bisamu hanya meniru Badrawati. Hamba tuanku. Hamba memang tukang meniru. Baiklah. Aku akan segera kembali ke istana. Kepada kalian berdua aku ucapkan selamat menjalankan panggilan tugas yang berat yang berada di pundak kalian. Keberadaan Raja Kalacakra itu memang menyimpan tanggung jawab yang sangat berat. Terima kasih tuanku. Akan tetapi apa? Timang ini tuanku. Hamba sebaiknya mengembalikan pada tuanku. Tidak perlu Badrawati. Di Padepokan Dandang Kandaga sudah aku katakan. Timang itu aku berikan kepadamu. Dan aku telah menjanjikan kepada Lare Angon untuk memberikan sebuah tanda kenang-kenangan. Nah, Lare Angon, terimalah ini. Ini adalah sebuah lencana. Pertahankan benda itu sebaik-baiknya. Hamba, tuanku. Hamba tidak bisa mengatakan kalimat apa yang harus hamba pergunakan untuk mengucapkan betapa besar rasa terima kasih hamba kepada tuanku Baginda. Nah, aku harus kembali. Baginda Singasari, Ken Arok yang bergelar Sri Raja Sabatara Sang Amurwa Bumi berjalan ke arah kegelapan untuk kemudian bayangannya lenyap sama sekali. Lare Angon memperhatikan sebuah lencana yang terbuat dari emas yang baru saja diterimanya dari Baginda. Lencana itu diperhatikannya dengan seksama dan dengan penuh kekaguman. Lencana itu benar-benar sebuah benda yang mahal harganya. Bukan main, Paman. Kenapa, Badrawati? Aku semakin kagum dan layak menghormati Baginda. Ia benar-benar raja yang luar biasa. Iya, apa yang kau katakan itu benar, Badrawati. Lare Angon dan Badrawati berbalik. Keduanya melihat Ki Delung terduduk memeluk tiang tritisan. Kenapa denganmu, Ki Delung? Tidak. Apa yang tidak? Ampunkan hamba, tuanku. Ampunkan hamba. Tuanku. Badrawati tertawa bergelak-gelak ketika Ki Delung memanggilnya tuanku. Ki Delung sendiri setelah melihat kenyataan siapa sebenarnya tamu-tamunya menjadi pucat pias. Ki Delung kebingungan ketika Badrawati mendekatinya. Kenapa denganmu, Ki Delung? Maafkan aku. Ki Delung merasa melakukan kesalahan. Ki Delung masih menginginkan kuda-kuda kami. Atau malah timang pemberian Baginda ini? Tidak. Benar, Ki Delung? Tidak, aku tidak berani. Bagaimana kalau lencana pemberian ini aku berikan kepadamu, Ki Delung? Maukah kau menerimanya? Tidak, aku tidak berani. Aneh sekali. Mengapa sikapmu sekarang sedemikian bertolak belakang, Ki Delung? Mana kegaranganmu tadi itu?
Aku ingin melihat bagaimana kau bermaksud merampas kuda-kuda kami, atau bagaimana kau akan merampas timang milik Badrawati itu. Loh, malah menangis. Aku minta maaf. Sungguh, sebelumnya aku tidak tahu siapa kalian. Aku tidak tahu kalau kalian adalah sahabat Tuanku Baginda. Kalau aku tahu, aku tidak akan berani melakukannya. Jangan menangis, Ki Delung. Semula aku melihat Ki Delung bisa bersikap sangat garang. Adalah aneh jika sekarang aku melihat Ki Delung menangis. Sangat tidak sesuai dengan tubuh Ki Delung yang tinggi besar dan berjambang lebat itu. Baiklah, Ki Delung. Ki Delung merasa bersalah dengan sikap yang Ki Delung berikan kepada kami itu. Aku minta maaf. Baiklah, Ki Delung. Jika Ki Delung minta maaf, aku mempunyai syarat. Ki Delung melihat sendiri bahwa kami jelek-jelek seperti ini mempunyai hubungan akrab dengan Baginda. Maka jika kami lihat Ki Delung tidak mengubah sikap, kami bisa minta bantuan atau mengajukan permohonan kepada Baginda untuk mengubah sikap Ki Delung yang tidak baik itu. Ingat, Ki Delung. Kami tidak suka melihat orang berjudi dengan mengadu jago. Ki Delung harus membuang jauh-jauh kebiasaan itu. Ki Delung tidak boleh berjudi adu jago. Aku tidak boleh. Ki Delung tidak boleh berjudi dengan mengadu jago lagi. Juga tidak boleh berjudi jenis lainnya. Pekerjaan itu telah membuat Ki Delung kehilangan rasa kemanusiaan sama sekali. Ki Delung mampu bersikap kasar seperti yang telah Ki Delung lakukan kepada kami. Ayam jago itu dijual saja, bukan sebagai ayam aduan, tetapi dijual sebagai ayam biasa. Atau kalau Ki Delung mau menyembelihnya dan menjamu kami dengan daging bakar atau digoreng, itu lebih baik. Tetapi nampaknya Ki Delung terlalu berat kepada ayam-ayam itu. Ki Delung sangat berat untuk menghentikan kebiasaan berjudi sabung ayam. Silakan saja Ki Delung. Akan tetapi, dalam suatu kesempatan khusus, aku akan menghadap Baginda untuk melaporkan kebiasaan Ki Delung itu. Jangan salahkan kami jika kemudian Baginda akan memanggil Ki Delung dan bahkan akan menjatuhkan hukuman. Jangan lakukan itu kepadaku. Jangan. Kalau begitu, Ki Delung harus menghentikan kebiasaan buruk itu. Kebiasaan yang membuat Ki Delung tidak mampu berpikir waras lagi. Kebiasaan yang menyebabkan Ki Delung tidak bisa menghargai manusia. Di mata Ki Delung, ayam jago itu lebih berharga, sehingga Ki Delung tega mengusir istri sendiri. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Sudah kami katakan, Ki Delung tidak boleh menyambung ayam lagi. Akan tetapi, itu pekerjaanku. Itu bukan pekerjaan. Aku tidak bisa pekerjaan yang lain. Omong kosong. Itu hanya omongan Ki Delung saja. Kalau Ki Delung mau, banyak hal yang bisa Ki Delung kerjakan. Pokoknya kami tidak peduli. Kalau Ki Delung tidak mau mengubah perilaku yang buruk itu, maka jangan salahkan kami jika Baginda akan memanggil Ki Delung. Ki Delung tidak berkutik lagi. Ancaman Badrawati dan Lare Angon itu sedemikian menakutkan. Ki Delung tidak bisa membayangkan bagaimana nasibnya jika Badrawati dan Lare Angon itu benar-benar menyampaikannya kepada Baginda dan dia akan dihukum. Mungkin dengan dijemur di alun-alun beberapa hari atau bahkan hukuman yang lebih berat dari itu. Dan sang waktu terus bergerak. Badrawati dan Lare Angon kemudian berbincang hanya berdua di sebuah amben kecil di bawah pohon sawak kecil di halaman rumah Ki Delung itu. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.